Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Ya sebetulnya kalau orang-orang yang memang sudah punya kewajiban mengeluarkan zakat, ya, zakat mal ya. Karena kalau kita lihat kan kalau kita lihat di Indonesia ini kan sebagian besar kan masyarakat muslim gitu ya. Ya mayoritas muslim gitu ya. Dan orang-orang muslim itu sendiri kan banyak orang-orang yang kategorinya memang kaya, itu kan juga banyak. Ya. Yang punya penghasilan, yang punya kekayaan, yang bisa mencapai nisabnya zakat. Dan sedangkan zakat itu sendiri kan tidak harus dikeluarkan, atau artinya tidak harus dikeluarkan pada setiap 1 tahun sekali, kan enggak. Kalau zakat mal itu kan enggak. Tergantung kapan dia mulai menghitung harta itu yang sampai nisabnya itu. Sehingga pernah saya katakan juga bahwa yang namanya zakat mal itu kalau pengeluarannya boleh jadi akan terjadi ya, kalau kita ngitung orang Indonesia ini yang penduduknya mayoritas muslim itu mestinya setiap hari ada saja orang yang mengeluarkan zakat, mestinya. Itu kan kalau betul-betul harta itu disalurkan dengan benar, ya sedikit banyak kan bisa mengurangi beban masyarakat yang sedang terpuruk. Ya. Belum kalau itu kita kaitkan lagi dengan yang sebelumnya tadi ya, dengan kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada rakyat-rakyat bawah atau rakyat kecil. Ya memihak di sini artinya memperhatikan ya, memperhatikan kebutuhan rakyat kita. Tentu dengan tidak banyaknya orang-orang yang melakukan kemaksiatan ya, melakukan perampasan hak ya, melakukan perbuatan-perbuatan tadi ya, seperti oknum-oknum yang banyak melakukan korupsi, markup dan seterusnya dan seterusnya. Dan di dalam hadis ini selanjutnya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan bencana, menyebabkan bala, ya, kesengsaraan. Itu adalah wa atau ar-rajulu zauzatahu. Jadi orang yang apa ya, yang takut sama istrinya. Apa? Ya, istilahnya apa Mas itu? Ya, golongan penakut itu apa? Penakut sama istri gitu ya. Apa istilah yang kerennya itu? Ya, suami-suami takut istri gitu ya. Ya, artinya begini kan sebetulnya kalau kita ngomong soal ini ya, bukan masalah wanita itu gimana ya, kan ada ungkapan wanita itu kan memang dalam agama Islam itu kan sangat ditinggikan ya, artinya sangat kedudukannya itu, derajatnya itu sangat ditinggikan, maksudnya itu terhormat itu dalam Islam itu. Makanya dulu zaman Nabi besar Muhammad SAW itu yang namanya zaman jahiliyah itu ya Mas, itu kan yang namanya wanita itu tidak ada harganya sama sekali. Ya wanita itu zaman itu ya, zaman sebelum munculnya Islam itu kan ya wanita itu hanya digunakan untuk pelampiasan hawa nafsu saja zaman itu ya. Bahkan sampai orang punya anak perempuan tuh ya saking malunya malah dikubur ya zaman itu ya, dibunuh. Ini anak lahir perempuan, perempuan untuk apa ya bunuh itu di zaman itu, zaman jahiliyah. Artinya bahwa wanita zaman itu ya, zaman jahiliyah dulu itu
tidak ada harganya sama sekali, hanya untuk pelampiasan nafsu, hanya untuk ya sesuatu yang tidak berharga sama sekali lah sebagai sesama manusia. Tapi sejak zaman Islam itu kan wanita ini diangkat martabatnya. Maka dalam Islam itu ada juga hadis yang menyampaikan bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Ya ibu itu kan wanita ya mas. Artinya bukan surga di telapak kaki ayah tuh enggak, tapi memang surga itu di telapak kaki ibu. Jadi artinya bahwa ibu ini memang satu orang yang terhormat yang mampu untuk mendidik anak-anaknya, ya, mampu untuk mendidik keluarganya, ya, artinya anak-anaknya ini. Sehingga penghormatan pada ibu ini yang menyebabkan, ya berbakti pada ibu ini yang menyebabkan orang itu bisa masuk surga. Maka tidak heran hadis yang menyampaikan bahwa surga di telapak kaki ibu. Ada juga ungkapan bahwa, nah ini sebetulnya bukan hadis ya, ini lebih saya mengatakan bahwa ini adalah ungkapan. Tapi ungkapan ini sudah sangat populer, sangat populer di kalangan orang-orang Islam yang memang ini ungkapan mungkin dari para ulama zaman dulu. Yang tak lain adalah bahwa wanita ini kedudukannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena wanita itu sebagai tiang negara. Wanita itu sebagai tiang negara. Artinya apa? Apabila wanita itu baik, maka baguslah negara itu. Namun apabila para wanitanya itu rusak, maka rusaklah negara itu. Ini ungkapan. Kalau kita perhatikan, ya sebetulnya memang benar. Ya. Maka ada juga istilah orang tuh bisa hebat dan bisa jatuh itu tergantung dari 3 hal sebetulnya. Ada juga ungkapan begitu ya mas ya. Ya harta, tahta, wanita. Nah itu kan. Ya, kalau orang itu udah ngomong harta, tahta, wanita ini yang urusannya dengan masalah keduniawian, ya kayak masalah kehidupan. Ini yang menyebabkan baik tidaknya manusia itu ya tergantung dari hal yang 3 ini juga. Kalau saya malah tak balik, bukan harta, tahta, wanita, tapi justru dibalik si wanita dulu. Kenapa? Karena wanita inilah yang kadang-kadang menyebabkan seorang laki-laki itu akan melakukan perbuatan bisa menjadi lurus jalannya, itu ya, bisa menjadi berbelok-belok. Nah kalau seorang laki-laki itu manut sama istri, takut sama istri, ya manut itu artinya takut, ya takut itu ya boleh diartikan manut gitu ya di sini artinya. Kalau takut ini adalah hal yang hubungannya dengan kemaksiatan. Maka akan rusak negara ini, akan rusak masyarakat ini. Loh, karena kalau wanita ini wanita yang bukan yang baik tipenya, ya, ingat. Ya kan banyak juga ya, bukan hanya wanita sebutnya laki, tapi kalau ini kan umumnya kan wanita kalau punya keinginan ya pengennya ini dan lain sebagainya, sementara sang suami tidak bisa memenuhi kewajibannya, ya. Nafkahnya kurang gitu ya mas. Pada satu sisi istri pengen tiap minggu perawatan, misalnya mas, hanya tiap minggu atau tiap bulan perawatan, perawatannya aja udah berapa biayanya? Ini kan itu baru perawatan ya, belum lagi nanti tuntutannya wah apa perhiasannya pengen yang seombrong gitu kan, gelangnya yang gede-gede gitu ya, belum pengen tabungannya ini, belum pengen ke wisata ke sana ke sini, wah tuntutannya banyak. Kalau wanita yang seperti ini yang tuntutannya banyak kepada suaminya sama laki-laki dan laki-lakinya manut, ya
padahal tidak punya kemampuan. Lah kan bahaya ini yang terjadi. Suami bisa gelap mata. Ini gelap matanya suami itu kan kalau dia bekerja, yang akan dilakukan adalah dia akan menjadi orang yang maling gitu ya. Menggelapkan dan lain sebagainya. Bisa jadi kalau dia menjadi seorang pejabat, ya tadi ya sering kita ngomong, korupsi merajalela. Karena sebetulnya kan kalau kita bicara soal ini ya, jujur saja yang namanya orang itu kan kalau mau puas itu kan bisa makan enak gitu saja ya, tidur enak, kesehatan badan juga bagus, itu kan sebetulnya sudah alhamdulillah sekali kan. Tapi itu tadi kadang-kadang ya faktor ini salah satu kan, ini salah satu penyebab. Kalau tuntutan seorang wanita itu macam-macam, dari satu sisi suami tidak mampu memenuhi dari sisi pendapatannya, dan satu sisi si laki-laki ini manut sama perempuannya, maka inilah yang akan menyebabkan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Maka apa yang tadi diomong di awal, ada ungkapan bahwa wanita itu adalah tiang negara. Bagusnya wanita maka negara itu akan menjadi bagus, rusaknya wanita akan menyebabkan negara itu akan menjadi rusak. Nah, kalau di dalam satu negara itu banyak wanita-wanita yang rusaknya, ya ini tidak alamat saja, alamat bahwa negara itu akan hancur. Korupsi merajalela gitu kan, pengkhianatan banyak sekali. Kenapa yang akan ditimbulkan kesengsaraan pada rakyat yang lain, pada masyarakat yang lain, dan masih banyak masyarakat yang sengsara. Mereka bisa ketawa di atas penderitaan rakyat. Nah, kalau rakyat sudah terjepit seperti itu, ya lama-lama akan menjadi memberontak. Maka akan terjadi kekacauan. Ini yang dikhawatirkan. Maka disinilah peran negara, peran pemerintah untuk betul-betul bisa mengantisipasi jangan sampai sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Maka perlu banyaknya pencegahan di sana di sini dengan keadilan hukum dan seterusnya. Salah satunya itu tadi. Dan juga para ulama, para kiai, para orang-orang yang alim, para orang-orang yang berilmu, baik di agama apapun, itu jangan segan-segan, jangan bosan-bosan untuk senantiasa memberikan petunjuk, memberikan pituah-pituahnya untuk hal-hal yang kebaikan. Ya, kita sebagai masyarakat yang awam, ya namanya baik dan buruk itu kan semua orang juga mengerti. Ya kita harus saling mengingatkan. Kewajiban kita saling mengingatkan. Nah, dari hal seperti inilah ya maka insya Allah akan menjauhkan segala macam cobaan yang akan timbul. Ya. Dengan kita semakin sadar masalah hal ini, insya Allah cobaan akan senantiasa dijauhkan ya. Yang akan timbul adalah kebaikan-kebaikan. Namun kalau ini tidak dilakukan, maka apa yang disampaikan oleh Rasul pasti akan terjadi. Ya, musibah, bencana, kesengsaraan yang akan muncul karena banyaknya kemaksiatan yang merajalela. Dan kemaksiatan di sini tidak hanya tadi yang kita sampaikan, tapi nanti ada beberapa hal yang lain yang akan saya sampaikan pula. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.